Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Bawaslu. Sampai jumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng Bawaslu, edisi kesekian yang pastinya kita akan terus memberikan informasi yang menarik terkait tentang kepemiluan. Nah, sahabat Bawaslu, seperti kita ketahui, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga publik yang memiliki kewajiban untuk dapat mengupdate berbagai informasi yang disajikan kepada publik, yaitu daftar informasi publik. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terus berbenah diri dan mengembangkan berbagai inovasi untuk bisa melakukan transparansi di bidang informasi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, ada Bapak Syaiful Mujib. Selamat pagi Bapak. Karena ini kan kita bertemu posisinya pagi ya? Iya, ya. Sekali. Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Gimana situasi kondisi yang saat ini? Memang kita PPKM ini mengharuskan bekerja 100% dari rumah. Apakah juga cukup terkendali untuk pekerjaan yang ada di kantor selama ini Pak? Alhamdulillah Mas Yusuf, meskipun sekarang ini kita diharuskan untuk WFH ya Mas ya, bukan berarti kemudian dari kami PPID dan jajaran di bawah tidak melakukan apapun. Karena justru di era yang sudah digitalisasi seperti ini, pekerjaan sendiri bisa dihandle melalui online seperti itu. Jadi meskipun kami di rumah, pekerjaan tetap jalan melalui WhatsApp atau kemudian melalui email seperti itu. Jadi tidak ada alasan ya, apalagi sekarang informasi dan juga telekomunikasi, teknologi juga semakin berkembang begitu. Pak Arsyan, seperti yang kita ketahui, topik perbincangan kita pada pagi hari adalah pemutakhiran daftar informasi publik begitu ya. Dan saat ini mungkin di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pun juga sedang menata begitu terkait DIP yang saat ini sedang akan diwujudkan begitu. Pak Arsyan, bisa dijelaskan kepada sahabat Bawaslu yang saat ini menyaksikan begitu, apa sih sebenarnya mendasari sebuah lembaga publik ini diharuskan untuk mengupdate segala informasi publik yang ada? Terima kasih Mas Yusuf. Sebelum kita menginjak mungkin ke hal yang lebih teknis ya Mas, mungkin bisa saya sampaikan dulu kepada para penonton mengenai apa sih yang disebut dengan daftar informasi publik sendiri. Nah, jika saya kutip dari Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 1, di situ dijelaskan bahwa daftar informasi publik itu adalah suatu catatan yang memuat keterangan sistematis mengenai informasi-informasi publik yang dikuasai oleh badan publik itu sendiri. Baik. Kecuali informasi yang dikecualikan. Nah, dari situ bisa kita lihat dasar hukumnya sendiri tentu saja adalah Perki Nomor 1 Tahun 2010 yang sebelumnya sudah ada, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi, yang bisa kita lihat Mas di pasal 11 itu dijelaskan bahwa di sana daftar informasi publik adalah bagian dari informasi yang tersedia setiap saat. Nah, tapi di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 belum muncul yang namanya istilah daftar informasi publik. Nah, yang kemudian diatur lebih lanjut di Perki Nomor 1 Tahun 2010 bahwa daftar yang memuat informasi publik itu disebut dengan DIP atau daftar informasi publik. Nah, kemudian setelah itu masing-masing dari instansi pemerintah tentu akan menindaklanjuti undang-undang keterbukaan informasi tersebut. Contohnya sendiri Bawaslu itu kemudian mengeluarkan peraturan Bawaslu nomor 10 tahun 2019. Nah, yang dimana salah satu isinya adalah memuat mengenai apa saja yang harus dimuat di DIP, seperti kemudian nama dokumen, kemudian penanggung jawab dokumen, kemudian tempat dan kemudian waktu kapan dokumen itu dibuat seperti itu dan lain sebagainya. Kalau kita tadi sudah dijelaskan ya teknis secara hukum ternyata ada yang mendasari gitu ya sebuah lembaga publik untuk bisa menyusun DIP. Nah, lantas dalam kurun waktu 1 tahun itu sebenarnya harus diupdate dalam jangka waktu berapa bulan sih Pak? Nah, untuk soal update sendiri kita bisa tarik kembali Mas di undang-undang yang pertama, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana di pasal 9 dijelaskan sendiri ya Mas ya, bahwa setiap badan publik itu wajib menyampaikan informasi publik minimal 6 bulan sekali. Minimal ya itu. Minimal 6 bulan sekali. Nah, kemudian itu yang kemudian mendasari munculnya Perki dan Perbawaslu nomor 10 tahun 2019, di mana daftar informasi publik harus
sekurang-kurangnya atau seminimal mungkin diupdate itu adalah 6 bulan sekali seperti itu. Jadi dalam setahun 2 kali. 2 kali ya. Itu minimal berarti lebih juga nggak apa-apa begitu ya. Bisa lebih, Mas. Tapi memang wajarnya sudah dilakukan. Kalau di Bawaslu sendiri ada 2 kali ya dalam setahun. Nah, Pak Mujib, ini menarik sekali ya terkait daftar informasi publik. Tadi sudah dijelaskan bahwa minimal 6 dalam waktu 6 bulan ya harus diperbarui. Lantas ini kalau di Bawaslu Jateng sendiri teknis yang dilakukan seperti apa untuk updating data itu? Karena kalau melihat kan ada beberapa bagian begitu ya. Ini gimana? Apakah semuanya harus melakukan setor data gitu atau bagaimana tuh Pak untuk melakukan update datanya? Nah, mengenai kemudian teknis sendiri ya Mas ya, mengenai pemutakhiran DIP atau update DIP ini Mas, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Nah, kalau kita di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sendiri, kita menggunakannya adalah pendekatan terpisah Mas. Dimana maksud pendekatan terpisah ini adalah kita melakukan pengumpulan data-data yang digunakan untuk dimasukkan dalam DIP itu adalah informasi yang memang bersifat terbuka saja. Nah, sedangkan untuk informasi-informasi yang dikecualikan sendiri, kita kemudian mengikuti daftar informasi yang dikecualikan yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu RI. Karena sesuai dengan Perbawaslu nomor 10 tahun 2019 yang berhak untuk melakukan uji konsekuensi dan menetapkan informasi dikecualikan sendiri berada di wewenang Bawaslu Republik Indonesia. Pusat ya? Iya, seperti itu. Nah, kemudian selain pendekatan itu, dalam melakukan pemutakhiran DIP, kita ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah pengumpulan informasi sendiri. Nah, di mana dalam hal ini praktisnya Mas atau teknisnya itu sendiri, kita memiliki staf penghubung Mas di setiap subbagian. Di mana kita tahu bahwa di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini kita memiliki 8 subbagian ya Mas ya. Nah, di setiap subbagian itu ada 1 staf penghubung yang memang bertugas kemudian untuk mengumpulkan dan kemudian menyetor informasi-informasi apa saja yang sudah dikelola atau dikuasai oleh masing-masing subbagian. Nah, setelah kemudian mereka setor dalam suatu rapat internal kita Mas, nah nanti kita melakukan yang namanya semacam pembagian Mas di situ. Apakah ini informasi yang bersifat serta-merta atau bersifat tersedia setiap saat, atau kemudian malah informasi yang dikecualikan seperti itu. Pengklasifikasian begitu ya. Iya, setelah mereka itu. Setor begitu. Iya, seperti itu Mas. Oke. Nah, kemudian di tahap keduanya Mas, nah itu baru kita kemudian pilah-pilah lagi Mas, mana yang kira-kira bisa kita publikasikan karena informasi itu bersifat terbuka, atau mana yang harus kita keep karena informasi itu bersifat dikecualikan. Nah, kemudian apakah informasi itu bersifat dikecualikan atau enggak? Itu bisa kita lihat Mas dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jika memang informasi tersebut memuat kayak informasi yang bersifat pribadi atau yang kemudian membahayakan kepentingan negara, jelas nanti akan kita keluarkan dari daftar informasi publik. Nah, selain itu kita juga melihat dari daftar informasi dikecualikan yang ditetapkan oleh Bawaslu RI. Jika memang kemudian informasi itu masuk dari list atau daftar yang dikecualikan, tentu tidak akan kita keluarkan seperti itu. Oke, jadi artinya segala metode sudah dilakukan kalau di Bawaslu Jawa Tengah ini dengan mengumpulkan staf-staf penghubung yang ada di masing-masing bagian untuk melakukan storing data. Iya, benar sekali. Kemudian masuk ke bagian pengelola PPID-nya, kemudian diklasifikasikan apakah ini data-data masuk serta-merta, dikecualikan atau dan lain sebagainya. Nah, Pak Mujib, kalau boleh tahu nih sejauh ini, karena kan ini sudah dilakukan ya berarti ya di Bawaslu Jawa Tengah ya, dilakukan pada kapan itu kalau boleh tahu Pak? Dilakukan sekitar bulan Mei. Bulan Mei ya, bulan Mei, dan ini masih tahap finalisasi juga pastinya sampai sekarang ya. Kalau di Bawaslu Jawa Tengah sendiri, ini kita sudah memasuki yaitu tahap ketiga Mas. Karena tadi kan saya juga masih baru menyebut 2 tahap ya Mas. Nah, di tahap ketiga ini adalah tahap penetapan daftar informasi dan juga pengesahan. Nah, ini kita sudah memasuki emang finalisasi, semua sudah jadi.
tinggal menunggu disahkan saja. Jadi artinya sudah dilakukan ya 3 tahap yang sudah dijelaskan Pak Mujib tadi. Nah, kalau boleh tahu juga nih, masyarakat juga ingin tahu ya, seberapa banyak sih daftar informasi yang sudah dikumpulkan sejauh ini kalau di Bawaslu Jateng sendiri? Kira-kira ada berapa? Ada sekitar 800 lebih, Mas. 800 ya? 803. Okay. Sekitar 803 jumlah daftar informasi yang telah dirangkum di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau ini tadi di provinsi sendiri ya, apakah hal itu juga diterapkan begitu? Karena kan tidak hanya di provinsi saja, tetapi Bawaslu Jawa Tengah ini ada di 35 kabupaten kota. Lantas upayanya untuk di kabupaten kota terkait DIP apakah sama juga, Pak? Boleh diceritakan? Ya, terima kasih, Mas. Mengenai kemudian yang terjadi di Bawaslu kabupaten kota ya, Mas ya. Nah, seperti yang kita tahu, Mas, sebelum tahun 2019 sendiri, sebelum ada Perbawaslu nomor 10 tahun 2019, status dari Bawaslu Kabupaten Kota sendiri itu adalah sebagai unit layanan informasi atau masih PPID pembantu, sehingga tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melakukan pemutakhiran DIP. Okay. Nah, tapi kemudian dengan munculnya Perbawaslu nomor 10 tahun 2019, nah masing-masing Bawaslu Kabupaten Kota ini berubah menjadi PPID yang mandiri sendiri, yang kemudian lepas dari Bawaslu Provinsi. Okay. Nah, tentu dengan lepasnya mereka butuh ada pendampingan dari Bawaslu Provinsi, mengingat masih sangat baru ya, Mas ya. Nah, di sini pendampingan itu sendiri salah satunya adalah mengenai pemutakhiran DIP. Nah, pendampingan yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi sendiri itu berupa rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil, Mas, yang sudah kita lakukan di 5 titik, yaitu di Kendal, kemudian di Purworejo, Klaten, di Kota Tegal, dan di Kap Purworejo. Okay. Itu berlangsung dari Maret hingga pertengahan Juni terakhir kemarin, Mas. Nah, ini kenapa juga kita pecah menjadi 5 titik? Tentu saja kita juga melihat, Mas, kondisi yang terjadi di Indonesia sekarang ya, Mas ya, bahwa masa sekarang juga masa-masa pandemi yang tentu kita juga belum bisa mengumpulkan 35 kabupaten kota dalam satu titik, sehingga dengan pertimbangan social distancing juga dan juga untuk menghindari kerumunan, maka kita pecah itu menjadi 5 wilayah seperti itu. Di mana per titik itu kita kumpulkan adalah wilayah-wilayah yang dekat dengan titik tersebut saja, seperti itu. Oke, artinya pendampingan kabupaten kota pun juga sudah dilakukan, dan kabupaten kota juga wajib untuk menyusun DIP, gitu ya. Pak Saiful Mujib, ini kan tadi kita sudah bercerita tentang jumlah datanya yang diperoleh sampai sekarang, sejauh ini ada sekitar kurang lebih 800 begitu ya. Ini hal-hal baiknya sudah diceritakan gitu, sahabat Bawaslu, tentang proses-prosesnya. Ada kendala nggak sih, Pak, sejauh ini ketika melakukan updating data DIP? Kalau di Bawaslu Provinsi sendiri, Mas, sejauh ini menurut saya pribadi dengan adanya staf penghubung di Persubbagian ini sangat memudahkan kita ya, Mas ya, untuk melakukan pengumpulan informasi, dan terlebih lagi kerjasama dari masing-masing staf penghubung, kemudian dukungan yang diberikan dari para komisioner juga, Mas, untuk keterbukaan informasi dan pemberian informasi yang kita peroleh itu sangat mudah, sehingga sampai sekarang kendala-kendala sendiri belum ada yang berarti, Mas. Mungkin hanya karena masa pandemi ini yang kadang membuat kita sulit untuk bertemu secara langsung saja, seperti itu. Oke, mungkin pengklasifikasian datanya yang butuh ekstra pemikiran begitu ya, Mas ya, karena banyak gitu data yang dikumpulkan dari masing-masing bagian. Pak Mujib, ini kan kita saat ini situasinya sedang PPKM 100% begitu, yang kurang lebih kita harus menyisakan ini waktu kurang lebih 1 minggu lagi untuk menuntaskan PPKM jika tidak diperpanjang nantinya. Sejauh ini atau sepanjang tahun 2021 deh ya, ini sudah ada berapa permohonan masuk yang masuk ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah? Sejauh ini, Mas, sampai dengan hari ini itu ada 8 permohonan informasi, Mas, yang semuanya sudah kita tindak lanjuti, dan masing-masing 8 itu semuanya melalui website PPID.
tidak ada yang datang karena Iya, memang tidak ada yang datang karena publik mungkin sudah paham gitu ya. Iya. Oke, Pak Arsyan, nah kebanyakan dari mereka yang meminta informasi ini dari kalangan apa? Apakah memang pekerja di kantor begitu atau mahasiswa yang ingin menyelesaikan skripsinya? Ya, kalau dari kita lihat dari 8 permohonan ini sebagian besar Mas, ini adalah mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas, bisa tugas kuliah atau kemudian untuk keperluan skripsi seperti itu Mas. Oke, jadi memang di mayoritas dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan skripsi begitu Iya. ya. Nah, berarti dari 800 tadi ini udah menjawab keingintahuan masyarakat sahabat Bawaslu jika memang ingin mendapatkan informasi kita sudah rekap begitu ya sedemikian rupa sehingga sahabat Bawaslu yang ingin memperoleh informasi bisa saja langsung kunjungi di websitenya PPID Bawaslu Jawa Tengah ya. Dan kalau di PPKM ini ada ketentuan-ketentuan yang berubah nggak Mas? Apakah memang kalau harus di website atau boleh datang ke kantor dengan prokes yang ketat gitu? Sementara ini seperti apa? Jika kita bicara soal metode untuk permohonan informasi ya Mas ya, untuk PPKM darurat ini sih Mas sampai sekarang secara prakteknya permohonan informasi itu melalui website saja Mas. Nah, karena juga memang ada keharusan kita untuk WFH 100%, jikapun memang ada Mas, masyarakat yang datang mungkin bisa dilayani oleh petugas yang sedang piket saat itu aja Mas, seperti itu. Cuma untuk kemudian kita lola lebih lanjut tentu ada koordinasi dari petugas yang piket itu dengan kami para pelayan informasi yang koordinasinya tentu saja juga bisa menggunakan WA atau kemudian telepon seperti itu. Oke, ya terima kasih Pak Mujib ya. Ini terakhir mungkin terkait tentang keterbukaan informasi gitu yang ada di Bawaslu Jawa Tengah. Apa sih harapannya dari updating data DIP ini dan juga inovasi-inovasi apa yang nantinya akan dicapai ke depan? Nah, jadi begini Mas, untuk kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari DIP ini ya Mas ya? Seperti yang saya bilang, jika masyarakat bisa tahu atau kemudian sudah bisa tersosialisasikan dengan baik adanya keberadaan DIP ini, tentu akan memudahkan masyarakat untuk mencari informasi-informasi yang dibutuhkan yang mungkin bahkan tanpa mereka minta bisa mereka cari sendiri. Karena DIP ini sendiri sudah memuat keseluruhan informasi yang kita punya Mas. Jadi masyarakat tinggal melihat sekiranya informasi yang diperlukan apa, bisa dilihat di nama informasi yang ada di DIP. Kemudian di pojok paling kanan itu sudah kita sediakan linknya Mas. Jadi link itu tinggal di copy. Nah, masyarakat bisa langsung mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, selain itu DIP juga memudahkan petugas pelayanan informasi Mas dalam melayani masyarakat juga yang mungkin memang belum tahu akan keberadaan DIP ini atau masih kesulitan mencari di DIP. Nah, petugas layanan informasi juga akan sangat mudah untuk mencari informasi-informasi tersebut karena sudah terangkum. Tinggal memasukkan keyword saja di sana, informasi apa yang dibutuhkan akan langsung menuju ke sana. Link juga sudah tersedia seperti itu Mas. Dan kemudian untuk inovasi sendiri Mas, ya seperti yang kita harapkan akan ada upgrade ya Mas ya di kita sendiri mengenai cloud storage-nya Mas, dan kemudian storage yang ada di website Mas. Karena seperti yang kita tahu Mas, Bawaslu sendiri masih memiliki keterbatasan di penyimpanan yang dimana mau tidak mau beberapa data tentu kita simpan masih di penyimpanan yang bersifat agak terbuka Mas, contohnya di Google dan lain sebagainya. Nah, kita berharap akan ada segera penyimpanan private seperti itu Mas, yang tentu saja akan lebih aman bagi kami dan bagi juga Bawaslu provinsi lain untuk menyimpan data tersebut. Seperti itu. Tapi sejauh ini belum ada keluhan ya dari publik terkait tentang kendala di websitenya ya?
Semuanya lancar. Ada, Oke, terima kasih Pak Mujib untuk waktunya, untuk penjelasannya kepada publik terkait tentang updating data DIP ya yang ada di Bawaslu Jawa Tengah. Jadi seperti yang sudah dikutip dari Pak Mujib tadi, ada sekitar 800 ya data, rangkuman data yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Jadi tunggu apa lagi sahabat Bawaslu, jika ingin memperoleh informasi tentang apapun itu berkaitan tentang kepemiluan, silahkan saja memanfaatkan platform Bawaslu Jawa Tengah yang ada, dan kita akan segera cepat ya merespon permintaan-permintaan informasi yang ada. Sekali lagi terima kasih Pak Saiful Mujib atas waktunya. Dan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang sudah menyaksikan. Kita berjumpa di Ngobras edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.